Saya pernah berpikir bahwa sebagai seorang beta biasa, hidup saya akan selamanya tenang tanpa gejolak cinta yang membara. Sampai hari itu tiba ketika tiga alpa paling berpengaruh di Jakarta mulai berebut hati saya dengan cara yang menghancurkan segalanya. Bagaimana mungkin saya, Arjuna, seorang pemuda sederhana dari keluarga petani di pinggiran kota, tiba-tiba menjadi pusat perebutan yang penuh intrik dan pengkhianatan? Itu bukan mimpi indah, tapi mimpi buruk yang membuat saya mempertanyakan segala nilai yang saya pegang teguh. Saya lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, di mana angin sawah selalu membawa aroma tanah basah setelah hujan. Sebagai beta, saya tidak pernah merasakan dorongan naluri kuat seperti alfa atau kerentanan omega. Hidup saya biasa saja, bekerja di sebuah perusahaan kecil di Jakarta, mengirim uang ke keluarga, dan menghindari drama. Tapi semuanya berubah saat saya bertemu Bima. Dia adalah alfa pertama yang masuk ke hidup saya seperti badai. Bima, pemilik perusahaan teknologi besar, dengan mata tajam dan senyum yang bisa meluluhkan siapa saja. Kami bertemu di sebuah acara amal di Masjid Istiqlal. Saya hanya volunteer biasa, menyajikan makanan untuk anak yatim. Dia mendekat, bertanya nama saya, dan sejak itu pesan-pesannya datang seperti banjir. Aku tak bisa berhenti memikirkanmu, Arjuna, katanya suatu malam melalui telepon. Suaranya dalam, penuh keyakinan alfa yang membuat jantung saya berdegup tak karuan. Saya ragu. Kenapa aku? Aku hanya beta. Tapi Bima tertawa, justru itu yang membuatmu istimewa. Kamu tenang, tak seperti yang lain yang haus akan kekuasaan. Hati saya mulai goyah. Setiap pertemuan kami penuh kehangatan, jalan-jalan di Monas saat senja, makan sate di pinggir jalan. Tapi di dalam, saya bertanya-tanya, apakah ini nyata? Apakah seorang alfa seperti dia benar-benar bisa mencintai beta sederhana seperti saya? Lalu datang Cahyo. Dia alfa kedua, seorang dokter terkenal di rumah sakit swasta elit. Kami bertemu saat saya jatuh sakit karena kelelahan kerja. Cahyo merawat saya dengan lembut, tangannya menyentuh lengan saya saat memeriksa denyut nadi. Kamu kuat, Arjuna, tapi jangan abaikan dirimu sendiri, katanya dengan nada prihatin. Sejak itu, dia sering mengajak saya makan malam di restoran mewah overlooking Sungai Ciliwung. Cahyo berbeda dari Bima, dia lebih tenang, penuh perhatian. Aku ingin melindungimu, bisiknya suatu hari. Saya bingung. Bagaimana bisa dua alfa ini tertarik pada saya? Di malam-malam sendirian, saya bergulat dengan pikiran, apakah saya layak? Atau ini hanya permainan bagi mereka? Konflik mulai muncul saat Bima mengetahui tentang Cahyo. Siapa dia? Kenapa kamu bertemu dengannya? Tanyanya dengan suara meninggi saat kami bertengkar di apartemennya. Saya menjelaskan bahwa Cahyo hanya teman, tapi Bima cemburu buta. Kamu milikku, Arjuna, serunya. Hati saya sakit. Saya bukan milik siapapun. Tapi di sisi lain, Cahyo juga mulai menunjukkan possessiveness. Jauhi Bima, dia tak baik untukmu, katanya. Saya terjebak di antara dua alfa yang saling bersaing. Setiap hari, pikiran saya dipenuhi keraguan, mengapa mereka memilih saya? Apakah karena saya beta yang tak menuntut? Atau ada motif lain? Kemudian Darmawan muncul seperti bayangan. Alfa ketiga, seorang pengusaha properti kaya raya dari keluarga bangsawan Jawa. Kami bertemu di sebuah pesta ulang tahun teman bersama. Darmawan mendekat dengan karisma yang tak tertahankan, matanya menembus jiwa saya. Kamu berbeda, Arjuna. Kamu punya kedalaman yang tak dimiliki orang lain, katanya. Pertemuan kami cepat berubah menjadi hubungan yang intens. Dia mengajak saya ke Bali untuk liburan singkat, di mana kami berjalan di pantai Kuta saat matahari terbenam. Aku ingin menikahimu, katanya tiba-tiba. Saya terkejut. Tiga alfa sekarang berebut saya. Ini gila. Di dalam hati, saya merasa tersiksa.
Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Saya hanya ingin hidup normal. Setiap malam saya berdoa di musola kecil dekat kosan meminta petunjuk. Bima, Cahyo, Darmawan masing-masing menawarkan dunia yang berbeda. Bima dengan ambisinya, Cahyo dengan kelembutannya, Darmawan dengan kemewahannya. Tapi saya hanyalah Arjuna beta yang tak tahu harus memilih siapa. Konflik internal ini semakin dalam, membuat saya sulit tidur. Apakah cinta ini tulus atau hanya perebutan ego alpha? Persaingan mereka mulai terlihat jelas. Bima mengirim hadiah mewah, Cahyo menelepon setiap jam, Darmawan mengundang ke acara keluarga. Saya merasa seperti boneka di tengah pertarungan. Pilih aku, Arjuna, kata Bima suatu hari. Aku bisa memberimu segalanya. Tapi saya menolak, ini bukan tentang harta. Hati saya hancur melihat mereka saling membenci. Di Jakarta yang sibuk, di antara lalu lintas macet dan hujan deras, saya merenung, apakah ini takdir saya sebagai beta? Akhirnya, saya memutuskan untuk bertemu mereka bertiga. Di sebuah kaedi tamrin, saya katakan ini harus berhenti. Kalian membuat saya menderita. Mereka terdiam, tapi mata mereka penuh api. Itu adalah awal dari badai yang lebih besar. Setelah pertemuan itu, ketegangan semakin memuncak. Bima tak bisa menerima penolakan saya. Dia mulai menguntit, mengirim pesan ancaman ke Cahyo dan Darmawan. Arjuna milikku saja, katanya dalam pesan yang saya lihat secara tak sengaja. Hati saya gelisah. Mengapa Alpha seperti dia bisa begitu posesi? Di dalam saya bertanya-tanya, apakah saya yang memicu ini semua? Sebagai beta, saya seharusnya netral, tapi sekarang saya menjadi api yang membakar persahabatan mereka. Cahyo, di sisi lain, mencoba mendekati dengan cara yang lebih halus. Dia mengajak saya ke rumahnya di Bogor, di mana kami berbicara panjang lebar tentang masa lalu. Aku pernah kehilangan seseorang karena persaingan seperti ini, katanya dengan suara bergetar. Saya melihat air mata di matanya, dan hati saya luluh. Jangan biarkan itu terjadi lagi, Arjuna. Tapi di balik kelembutannya, saya merasakan manipulasi halus. Dia sering menyebut kelemahan Bima dan Darmawan, membuat saya ragu pada mereka. Pikiran saya berputar, apakah Cahyo tulus, atau dia hanya ingin menang? Darmawan semakin agresi. Dia menggunakan pengaruhnya untuk mendekati keluarga saya di desa. Saya ingin meminta restu orang tuamu, katanya suatu hari. Saya marah. Ini terlalu jauh, seru saya. Tapi Darmawan tersenyum, aku serius, Arjuna. Kamu adalah yang kuinginkan. Di malam hari, saya merenung sendirian, mengapa mereka tak bisa melihat bahwa saya bukan Troy. Sebagai beta, saya ingin dicintai karena siapa saya, bukan karena status. Konflik mencapai titik didih saat sebuah pesta besar di hotel mewah. Ketiganya hadir, dan pertengkaran pecah. Bima menuduh Darmawan membeli cinta saya, Cahyo menyebut Bima barbar, dan Darmawan balas mengejek Cahyo lemah. Saya berdiri di tengah, hati hancur. Cukup, teriak saya. Tapi di dalam, rasa bersalah menyerang, ini salah saya. Saya yang membiarkan ini berkembang. Setelah itu, saya menarik diri. Saya kembali ke desa, mencoba melupakan. Tapi pesan-pesan datang terus. Bima memohon Cahyo mengirim bunga, Darmawan menawarkan tiket pulang. Hati saya semakin berat. Mengapa cinta ini begitu menyakitkan? Di sawah yang hijau, saya berlutut, menangis, Tuhan berikan aku kekuatan untuk memilih. Perlahan saya mulai melihat sisi gelap mereka. Bima ternyata punya masa lalu kelam, pernah menyakiti orang lain karena cemburu. Cahyo menyembunyikan rahasia, dia sudah bertunangan tapi membatalkannya demi saya. Darmawan. Dia menggunakan uang untuk mengendalikan. Penemuan ini membuat saya shock. Di dalam hati, saya bergulat, apakah saya masih bisa mencintai mereka?
Saya memutuskan untuk menghadapi masing-masing. Pertama Bima. Di taman kota saya katakan kamu terlalu posesi. Dia menangis, aku takut kehilanganmu. Hati saya teriris. Lalu Cahyo, di kliniknya, kamu bohong padaku. Dia mengaku aku takut kamu pergi. Akhirnya Darmawan diilanya, uangmu tak bisa beli hatiku. Dia diam lalu memeluk saya, makan aku. Tapi pengkhianatan datang dari yang tak terduga. Saya tahu bahwa Cahyo diam-diam bekerja sama dengan Darmawan untuk menyingkirkan Bima. Mereka rencanakan skandal bisnis untuk merusak reputasi Bima. Saat saya konfrontasi, Cahyo menangis, ini demi kita. Hati saya hancur total. Bagaimana bisa orang yang kucinta saling menyakiti seperti ini? Di puncak emosi, saya lari ke pantai Anyer, angin laut menerpa wajah. Di sana saya renungkan semuanya, cinta bukan perebutan tapi pengertian. Tapi apakah terlambat? Badai emosi semakin kencang setelah pengkhianatan itu. Saya merasa dikhianati oleh Cahyo dan Darmawan. Bagaimana kalian bisa, tanya saya pada mereka di sebuah pertemuan rahasia. Cahyo menunduk, aku takut Bima merebutmu. Darmawan menambahkan, ini untuk kebaikanmu. Tapi hati saya sudah retak. Sebagai beta, saya tak punya eromon untuk mengikat mereka, tapi mengapa rasa sakit ini begitu dalam? Setiap malam, pikiran saya dipenuhi bayangan mereka bertiga, saling bertarung demi saya yang tak layak. Bima yang menjadi korban datang mencari saya. Aku tahu semuanya, katanya dengan suara parau. Kami duduk di pinggir Danau Toba saat saya liburan ke Sumatera untuk menangkan diri. Mereka licik, lanjutnya. Tapi saya lihat kemarahan di matanya, dan itu menakutkan. Jangan balas dendam, pinta saya. Tapi Bima tersenyum getir, aku harus melindungimu. Di dalam saya panik, apakah ini akan berakhir dengan kehancuran? Konflik internal saya semakin parah. Saya mulai mempertanyakan identitas saya sebagai beta. Mengapa Tuhan ciptakan saya seperti ini, mudah menjadi sasaran alpa? Di masjid desa, saya sholat tahajud memohon ampun. Ya Allah, tunjukkan jalan. Tapi jawaban tak datang mudah. Saya ingat masa kecil, ketika orang tua bilang, kamu spesial karena netral. Tapi sekarang, netralitas itu jadi kutukan. Cahyo mencoba menebus kesalahan. Dia datang ke desa saya, membawa obat untuk ibu yang sakit. Makan aku, Arjuna, katanya sambil berlutut. Air matanya jatuh, dan hati saya goyah. Kamu membuatku percaya lagi pada cinta, bisiknya. Tapi pengkhianatan itu masih membara di dada saya. Bagaimana aku bisa percaya, jawab saya dingin. Darmawan tak kalah gigih. Dia kirim surat panjang menceritakan masa lalunya yang penuh kesepian sebagai alpa dari keluarga kaya. Kamu adalah cahaya dalam kegelapanku. Saya baca surat itu berulang, air mata menetes. Mengapa hati saya masih lembut untuk mereka? Di dalam perang batin, makan atau tinggalkan. Puncaknya saat Bima konfrontasi Cahyo dan Darmawan. Di sebuah ila di puncak, mereka bertiga bertemu tanpa sepengetahuan saya. Saya datang terlambat, mendengar teriakan. Kalian pengkhianat, seru Bima. Tinju beterbangan dan saya harus melerai. Hentikan, teriak saya, air mata mengalir. Melihat mereka terluka, hati saya hancur. Ini bukan cinta, ini kehancuran. Setelah itu, saya jatuh sakit. Demam tinggi, pikiran kacau. Di rumah sakit, ketiganya datang bergantian menjaga saya. Bima membawa makanan aurit, Cahyo memeriksa kesehatan, Darmawan membayar biaya. Di saat lemah, saya renungkan, mungkin mereka tulus, tapi cara mereka salah. Perlahan, saya mulai bicara dari hati. Kalian harus berubah, kata saya pada mereka. Mereka janji, tapi keraguan tetap. Emosi saya semakin dalam, setiap hari dipenuhi air mata dan doa. Apakah ada harapan untuk kami?
Atau ini akhir? Emosi yang membara semakin tak terkendali. Setelah insiden di Ila, Bima menjadi lebih gelap. Dia mulai minum, menelepon saya di tengah malam dengan suara mabuk. "Tanpamu aku hancur, Arjuna," katanya sambil menangis. Hati saya teriris mendengarnya. Sebagai beta, saya tak bisa membalas eromonya, tapi rasa sayang ini nyata. Tapi di dalam, saya takut apakah saya yang menghancurkannya. Cahyo mencoba menebus dengan kebaikan. Dia ajak saya ke sebuah retret spiritual di Borobudur. Di sana, di bawah candi kuno, kami berdoa bersama. "Aku menyesal atas pengkhianatan itu," katanya dengan suara gemetar. Saya lihat ketulusan di matanya dan air mata saya jatuh. "Kita bisa mulai lagi," bisiknya. Tapi bayangan pengkhianatan masih menghantui. Pikiran saya bergejolak, makan dia atau lindungi hati saya. Darmawan dengan kekuasaannya mencoba membuktikan cinta dengan tindakan besar. Dia donasikan uang untuk desa saya membangun sekolah. "Ini untukmu," katanya. Tapi saya marah, cinta bukan dibeli. Kami bertengkar hebat dan dia menangis untuk pertama kali. Aku tak tahu cara lain untuk menunjukkan. Hati saya luluh, tapi konflik internal semakin dalam, apakah saya mencintainya atau hanya kasihan. Kemudian rahasia besar terungkap. Ternyata ketiganya pernah berteman dekat di masa kuliah. Persahabatan mereka retak karena seorang Omega dulu dan sekarang saya menjadi pemicu kedua. Saat saya tahu dari teman bersama, hati saya hancur. "Kalian ulangi kesalahan lama," seru saya pada mereka. Mereka bertiga datang memohon maaf. "Kami berubah karena kamu," kata Bima. Tapi air mata saya tak berhenti. Di dalam, rasa sakit menusuk, saya hanya pengganti. Puncak emosi saat perayaan Idul Fitri. Keluarga saya undang mereka bertiga, tanpa tahu konflik. Di meja makan, ketegangan memuncak. Bima dan Darmawan hampir bertengkar lagi, Cahyo mencoba mediasi. Saya lari ke kamar, menangis sendirian. "Ya Allah, mengapa begini?" doa saya. Pikiran dipenuhi kenangan manis dan pahit. Setelah itu, saya putuskan untuk memilih. Tapi siapa? Setiap malam, saya bayangkan hidup dengan masing-masing. Dengan Bima, penuh gairah tapi berbahaya. Dengan Cahyo, tenang tapi penuh rahasia. Dengan Darmawan, aman tapi dingin. Hati saya tercabik-cabik, emosi semakin membara. Akhirnya, saya ajak mereka bertemu di Gunung Merapi. Di puncak, angin kencang, saya katakan kita harus akhiri ini. Mereka protes, tapi saya tegas. Tapi di dalam hati saya berteriak, "Jangan pergi." Emosi ini terlalu berat, membuat saya hampir runtuh. Gelombang emosi semakin menghancurkan. Setelah pertemuan di Merapi, Bima jatuh ke dalam depresi. Dia hilang kontak dan saya dengar dia kecelakaan mobil karena mabuk. Di rumah sakit, saya pegang tangannya, air mata tak henti. "Jangan tinggalkan aku," bisik saya. Melihatnya lemah, hati saya remuk. Apakah ini akibat dari perebutan gila ini? Di dalam, rasa bersalah menelan saya utuh, saya yang memulai semuanya. Cahyo melihat Bima terluka, menyalahkan diri sendiri. "Pengkhianatan kami yang menyebabkan ini," katanya sambil menangis di bahu saya. Kami duduk di taman rumah sakit, berpelukan dalam diam. "Aku mencintaimu lebih dari apapun," katanya. Tapi pengakuan itu membuat hati saya semakin sakit. Mengapa cinta ini harus disertai penderitaan? Pikiran saya dipenuhi penyesalan, seandainya saya tak pernah bertemu mereka. Darmawan datang dengan wajah pucat. "Ini salahku," katanya, "membayar semua biaya pengobatan. Tapi saya tolak, uangmu tak bisa perbaiki ini." Kami bertengkar lagi, tapi akhirnya dia memeluk saya erat. "Makan kami, Arjuna." Air mata kami bercampur, dan di saat itu, saya rasakan kedalaman emosi yang tak pernah saya bayangkan. Sebagai beta, saya tak siap untuk ini semua.
Rahasia lain terkuak, ternyata Darmawan punya penyakit kronis yang disembunyikan. Aku tak ingin membebani kamu, katanya saat saya konfrontasi. Hati saya hancur lagi. Mengapa mereka semua punya luka dalam? Di malam hari, saya berdoa panjang memohon kekuatan. Emosi semakin membara, setiap detik dipenuhi air mata dan kerinduan. Bima bangun dari koma, dan pertemuan kami penuh air mata. Aku hampir mati karena takut kehilanganmu, katanya lemah. Saya pegang tangannya, kita harus berubah. Cahyo dan Darmawan datang, dan untuk pertama kali, mereka bertiga saling memakan. Demi Arjuna, kata mereka. Tapi di dalam hati saya, badai masih mengamuk, apakah ini akhir bahagia, atau hanya ilusi? Konflik terakhir muncul saat keluarga saya tahu semuanya. Ayah marah, ini tak pantas. Saya berlutut menjelaskan perasaan saya. Aku mencintai mereka, tapi ini menyakitkan. Keluarga mendukung, tapi hati saya tetap gelisah. Emosi mencapai puncak, membuat saya hampir menyerah. Di akhir, saya putuskan untuk memberi kesempatan. Kita coba bersama, tanpa perebutan, kata saya. Mereka setuju, tapi keraguan tetap. Hati saya penuh harap dan takut. Emosi yang membuncah akhirnya mencapai klimaks yang menghancurkan namun menyembuhkan. Setelah Bima pulih, kami bertiga, tidak berempat, duduk di sebuah rumah pantai di Bali. Angin laut membawa kedamaian, tapi hati saya masih bergolak. Kita tak bisa terus seperti ini, kata saya dengan suara gemetar. Bima, Cahyo, Darmawan memandang saya dengan mata penuh penyesalan. Kami salah, kata Bima, suaranya retak. Cahyo menambahkan, pengkhianatan kami tak termakan. Darmawan diam, tapi air matanya bicara banyak. Di dalam, saya bergulat dengan rasa sakit terdalam, kehilangan mereka berarti kehilangan bagian dari diri saya. Sebagai beta, saya tak pernah bayangkan cinta bisa sekuat ini. Aku mencintai kalian bertiga, aku akhirnya, air mata mengalir deras. Mereka terkejut, lalu memeluk saya bersama. Itu momen penuh emosi, di mana pengampunan lahir dari penderitaan. Tapi pengkhianatan terakhir datang dari Darmawan. Dia mengaku bahwa penyakitnya parah, dan dia tak ingin saya menderita. Pergilah tanpa aku, katanya. Hati saya hancur total, menangis histeris. Jangan tinggalkan kami, seru saya. Bima dan Cahyo mendukung, kita lawan bersama. Di rumah sakit, kami jaga dia bergantian, doa tak henti. Perlahan, keajaiban terjadi. Darmawan sembuh berkat dukungan kami. Di saat itu, kami sadari, cinta bukan perebutan, tapi saling mendukung. Kami putuskan untuk hidup bersama sebagai keluarga, meski masyarakat Indonesia mungkin tak paham. Tapi hati kami tahu, ini jalan kami. Tahun berlalu, kami bangun kehidupan baru. Bima kelola bisnis dengan bijak, Cahyo buka klinik gratis, Darmawan donasikan harta untuk amal. Saya, Arjuna, jadi jembatan mereka. Emosi yang dulu menghancurkan kini jadi kekuatan. Di akhir, saya renungkan sebagai beta, saya tak biasa, tapi istimewa. Cinta kami personel, penuh luka tapi indah. Ya Allah, terima kasih atas pelajaran ini. Kami bahagia dalam damai yang sejati.